Tuntaskan dan renungi. Jadikan semua itu menjadi bahan evaluasi. Hai, saya Dava Pradana. Berpikir untuk berbicara, berkata, dan bersajak. Selamat datang di Podcast Insan Berpikir. Selamat datang ya semuanya. Kalian akan mendengarkan berbagai cerita yang indah yang akan memotivasi hidup kalian untuk menjadi lebih baik. Ya, semoga harimu menyenangkan. And jangan lupa senyum. Selamat menikmati. Iya, selamat datang semuanya para pendengarku di podcast Insan Berpikir, dan dengan aku Dava Pradana. Gimana kabar kalian semua? Yang pasti jangan lupa untuk senyum selalu ya. Dan juga aku harap kabar kalian baik-baik semua. Bicara-bicara tentang masa pandemi kayak gini, kita lagi maraknya kejar-kejarnya buat social distancing nih di rumah terus. Aku udah libur sekolah dari tanggal berapa ya? Kurang lebih udah 3 minggu ini sih. 3 mingguan ini udah di rumah terus. Ya karantina mandiri sesuai penyuluhan dari pemerintah kayak gitu deh. Buat kalian semua dijaga, buat kesehatannya, staminanya. Jangan lupa buat selalu jaga kesehatan. Karena di masa-masa pandemi kayak gini tuh rentan banget gitu ya. Kita saling menjaga diri kita satu sama lain lah. Istirahat yang cukup. Jangan kayak aku. Istirahatnya kurang. Bobo malamnya juga cuma hitungan jam. Padahal ya libur gitu loh. Tapi entahlah, mungkin ya penyakit beberapa orang tuh kayak susah tidur malam. Wajar sih. Dan juga olahraganya yang cukup, makan makanan yang bergizi, pola makannya juga harus terlalu teratur lah. Intinya pola hidup kalian baik, pasti kalian bakal sehat. Udah deh itu aja. Rumus sehat tuh nggak susah. Itu aja guys. Oh ya, di episode atau segmen kali ini kita akan ngebahas tentang ya berdamai dengan diri sendiri. Seperti judul di podcastku kalian yang udah lihat, yaitu berdamai. Berdamai dengan diri sendiri. Ada saat kalanya. Ada kalanya kita buat berhenti untuk terus berjuang keras. Ada kalanya kita berhenti dan beristirahat. Ada kalanya kita berjuang secara pelan atau lamban. Tetapi di sini jangan disalah definisiin ya. Lamban di sini tuh bukan berarti kita males-malesan. Tentu lamban, tapi poin yang dapat diambil yaitu berhasil. Belum tentu kita berjalan lamban atau terlambat, itu kita bermalas-malasan. Ya mungkin ini multi paradigma juga, orang punya stereotipnya masing-masing tentang ini, punya persepsinya lah. Ya kita nggak terlalu permasalahan tentang itu. Intinya kita ini harus memiliki waktu untuk menghargai diri sendiri guys. Aku punya sebuah cerita ya, sebuah kisah inspirasi aja. Sering nggak sih kalian tuh ngerasa kayak bukannya harus ya, kalian tuh punya karakter yang suka mendengarkan cerita orang lain, suka menerima keluh kesah dari orang lain, suka memberikan aspirasi, nasihat, motivasi. Pasti dari kalian ada gak? Ada kan yang orang punya sifat kayak gini gitu kan pasti ada gitu ya. Aku juga merasa diriku tuh berkarakter kayak gini gitu loh. Cuman kita itu secara nggak sadar selalu mengusahakan orang lain. Dalam artian di sini mengusahakan orang lain itu bukan berarti selalu berjuang buat dia karena cinta ya. Nggak selalu gitu. Jadi kita selalu berusaha buat, contohnya nih, menjadi pendengar yang baik buat dia, menjadi pendengar yang setia, yang selalu ada buat dia. Dan bahkan kita sendiri pun secara refleks, secara nggak nyadar, diri kita sendiri tuh butuh teman. Temannya siapa sih? Ya diri kita juga. Paham gak sih? Jadi intinya itu diri kita itu perlu waktu untuk kita perhatikan. Gak melulu kita harus memperhatikan dan setia mendengarkan aspirasi dari orang lain. Diri kita pun butuh.
secara nggak nyadar kita telah memperhatikan masalah orang lain, maksudnya dalam artian membantu ya, bukan berarti mengikut campur, bukan. Kita selalu membantu masalah orang lain, menyelesaikan masalah-masalahnya, selalu menjadi pendengar-pendengar setianya, selalu ada di deretan paling depan lah kalau misalnya mereka-mereka ini butuh seseorang yang pintar buat mendengarkan keluh kesahnya gitu. Nah, ini semua itu bisa apa ya? Membuat diri kita itu merasa tersiksa secara nggak sadar. Secara nggak sadar juga bahwa diri kita sendiri itu juga mempunyai masalah yang lebih banyak. Problem yang kita punya itu jauh lebih berat sebenarnya. Mungkin karena kita orangnya yang modelnya seperti ini tuh pintar mengorganisir masalah, pintar memanage masalah. Jadi merasa no problem aja lah, problem kayak gini aja kok terlalu dipusingin. Akhirnya kita berusaha membantu orang lain secara nggak sadar. Lama kelamaan intensitas masalah yang kita punya itu bukannya menghilang, tetapi apa ya? Kita lupa bahwa kita memiliki masalah. Bahasa kasarnya sih gitu ya. Bukan berarti masalah kita tuh selesai, Bro. Jadi, oh iya, aku bantuin masalahnya dia, aku bantuin jadi pendengar yang baik buat dia, tapi sampai-sampai nggak nyadar masalah kita sendiri apa ya, sampai lupa. Padahal masalah kita juga banyak gitu kan. Nah, di sini tuh kita mulai resah buat menamaikan orang lain. Kita seolah-olah fake ya. Kita nggak bicara tentang fake di sini sih. Mau bicara tentang fake ya nggak juga. Kita mau memberikan sesuatu yang care. Mungkin ini emang bener-bener sifat kita gitu. Bukan berarti kita itu fake. Bukan berarti kita itu bermuka dua. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin banyak yang salah artikan. Wah ternyata orang yang karakter kayak gini tuh fake ya. Ternyata dia juga punya masalah yang lebih berat daripada aku. Tapi kok kenapa kamu sosokan banget sih bantuin masalahku kayak gini? Ya, persepsi kayak gini tuh harus dihilangin guys. Kita harus benar-benar menilai. Kalau misalnya orang ini membantu kita dalam masalah, ya apa salahnya? Kita juga saling membantu lah. Setidaknya walaupun kita nggak membantu bisa mendengarkan juga aspirasi dari dia. Terus masalah-masalah yang dia punya juga. Padahal dia juga ikut membantu. Saling membantu lah intinya. Jangan dijudge. Aku minta tolong jangan dijudge orang yang kayak gini. Ya, gitu aja. So, terus juga orang kayak gini tuh kan kita juga nggak tahu ya latar belakangnya kayak gimana, mungkin dari keluarganya, perlakuan lingkungan sekitarnya tuh kita nggak akan pernah tahu. Kalau misalnya kita selalu dia nasehatin terus ke kita, maksudnya itu dia selalu memperhatikan ke kita, intensitasnya lebih banyak dia untuk memperhatikan. Jadi nggak ada kata saling gitu kan. Sebenarnya bukan soal cinta aja yang saling, dalam pertemanan pun kita juga perlu kata saling. Dalam interaksi sosial pun kita juga perlu. Kata-kata saling ini tuh sangat bermakna banget gitu loh guys. So juga aku juga agak apa ya, confused ya, lebih bingung juga sama orang yang kayak gini kan latar belakangnya tadi juga kita nggak tahu. Nah, kalau semisal kita nggak saling membantu kan juga kasihan gitu ya orang-orang kayak gini tuh resah. Sebenarnya kami ini resah guys. Jujur aja sih ya. Bukannya kami ini nggak ikhlas, cuman kalau kita saling membantu, kan kita makhluk sosial nih. Kalau kita saling bantu-membantu, angka baiknya pasti masalah kita semua tuh cepat selesai gitu kan. Ya mungkin perspektif orang, asumsi orang berbeda-beda. Orang mempunyai argumentasinya dan opini masing-masing. Kayak misalnya, udahlah aku orangnya kan introvert nih. Males banget yang namanya curhat-curhat ke orang tuh ngapain. Ya kita juga gak bisa maksa kan. Ya setidaknya kita memberikan rasa care walaupun kita gak jadi pendengar yang baik buat dia kan. Intinya tuh kayak gitu. Nah, keresahan ini aku rasa perlu dievaluasi. Setelah aku evaluasi apa yang salah dalam diriku, sebenarnya titik utamanya itu aku harus berdamai dengan diriku sendiri. Tentu ya, of course itu. Aku harus bisa berdamai dengan seluruh masalah-masalahku, menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Itu juga baik, baik, baik banget. Ada kalanya kita orang-orang sering sebut itu me time, menghargai
diri sendiri, memberikan waktu untuk bersenang-senang dengan diri sendiri, menari dengan bayangan diri sendiri kayak Hindia. Nggak bercanda, itu judul album. Ya, intinya kalau kita berdamai dengan diri sendiri, insya Allah masalah-masalah kita juga ikut terorganisir, guys. Jadi alangkah lebih baiknya tuh kayak gitu. Nah, terus juga kita sering berpikir gitu kan, bahwa kita sering membantu orang lain, tetapi usaha kita dalam menyelesaikan masalah itu selalu nggak sesuai gitu loh. Jadi kayak hasil tak sesuai dengan usaha. Kita udah berusaha keras menyelesaikan masalah, tapi tetap aja hasilnya kok nggak sesuai. Maksudnya itu kita kalau menyelesaikan masalah kita sendiri tuh nggak sesuai ya itu fungsi dari interaksi, komunikasi. Kita harus saling menjalin komunikasi satu sama lain. Itu kayak gitu. Nah, makanya itu kenapa saat kita membantu orang lain, alangkah lebih baiknya kita juga membantu dan memperhatikan diri sendiri. Kayak gitu aja. Sebenarnya itu rumus simpelnya tuh kayak gitu. Sebenarnya kasihan banget gitu kan ngeliat orang-orang yang kayak gini. Aku pun sering ngerasa ya hasilnya kok nggak sesuai sama usaha. Jadi ada sedikit titik sia-sia, tapi tidak sepenuhnya. Kita juga nggak bisa bilangin itu sia-sia gitu kan ya. Nggak bisa juga kita bilangin itu sia-sia gitu. Jadi kayak lebih tepatnya ke arah apa ya? Bukan sia-sia. Lebih ke arah hasilnya tuh nggak sesuai sama apa yang kita usahain. Udah gitu aja. Ya kan kecewa pastinya kan. Nah, rasa kecewa inilah yang membuat kita semakin kacau guys. Nah, langkah baiknya itu kita berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri, menghargai titik usaha yang pernah kita lakukan, memanjakan diri sendiri. Tapi bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Nah, ini yang salah. Ini yang salah dalam pengertian itu. Kayak gitu guys. Intinya kita harus berdamai dengan apa yang semua kita miliki, dengan apa usaha, dengan sekecil usaha apapun yang kita lakukan, itu harus kita hargai. Setetes keringat yang kita keluarkan itu sangat berharga loh bagi kita sendiri, tanpa kita sadari loh. Mungkin gak banyak orang yang menyadari tentang hal ini gitu kan. Tapi ya wis lah gitu aja. Aku nganggapnya tuh gitu. Mulai dari sekarang tuh banyak banget gitu yang nanya, Dev, kenapa sih kok sukanya kayak menyendiri banget? Kadang aku tuh gitaran sendiri kalau di sekolah, kadang tuh di luar sendirian, kadang duduk-duduk sendirian di luar, kadang itu jalan-jalan entah kemana cari angin di sekolahan. Kan sekolahanku besar tuh banyak lorong-lorong, terus ada outdoornya kayak gitu. Cari angin sendiri. Ya aku bukannya introvert sih. Introvert sih enggak, aku nggak introvert orangnya. Mungkin sifatku ini lebih ke terkadang ya menikmati menikmati keindahan, menikmati nikmat yang Allah kasih itu dengan diri sendiri. Ada kalanya sangat perlu itu kayak gitu. Nah, intinya kita harus juga introspeksi tentang diri kita sendiri, muhasabah, kesalahan-kesalahan apa. Kita juga nggak bisa selalu sepihak menyalahkan orang lain. Kayak gitu. Ya, mungkin podcast episode kedua Insan Berpikir dengan judul Berdamai dengan Diri Sendiri cukup segini aja. Oh iya, mau menindaklanjuti dari podcast yang pertama bagi kalian yang mau membagikan ceritanya kayak cerita aku kayak gini, ini termasuk sambatan sih. Gak apa-apa lah. Di masa-masa karantina kayak gini tuh kan gabut gitu ya. Walaupun udah sekolah daring, ngerjain tugas, tapi kan ya sebanyak-banyaknya tugas pasti kita selesai gitu loh. Gak seberat anak-anak kuliah gitu. Gak seberat anak-anak kuliah juga gitu kan tugas-tugasnya. Pasti ada sela-sela waktu kita itu boring gitu, ngerasa gabut. Ya mungkin bagi kalian yang punya kisah tentang cinta kalian, tentang cerita kamu sama doimu mungkin, bisa kalian kirim, bisa kalian DM dulu di Instagramku @davapradana. Nah, di situ nanti aku akan tindak lanjuti ada informasi lebih lanjutnya, gimana cara penyetorannya, kayak gitu. Nanti bisa aku angkat cerita kalian di podcastku episode-episode berikutnya. Dan juga jangan lupa ya, ketika kita
ketika kalian menyerahkan cerita-cerita kalian ke aku, yang perlu diingat tuh nggak semua masalah-masalah itu bisa dapat terselesaikan. Nah, tetapi aku akan menjamin bahwa masalah-masalah itu dapat terselesaikan dengan lebih ringan. Karena kenapa? Ketika kalian membutuhkan pendengar yang baik, seakan intensitas dari masalah kalian tuh berkurang sedikit demi sedikit dan terpecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Sehingga kalian lebih mudah. Aku berharapnya sih kayak gitu. Karena yang lebih tahu itu hati kalian, yang lebih tahu itu diri kalian, yang dapat menyelesaikan masalah-masalah kalian ya tentunya kalian juga. Kayak gitu. Jangan lupa untuk selalu stay tune terus di channel YouTubeku. Bagi kalian yang mau dengerin podcast lewat YouTube juga bisa di channel Insan Berpikir. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share juga kalau kalian via YouTube. Kayak gitu. Terus juga kalau di Spotify jangan lupa follow. Stay tune terus. Aku akan selalu update di Spotify terlebih dahulu baru di YouTube. Kayak gitu sih teknis publikasi podcastku. Lebih dulu di Spotify baru di YouTube. Mungkin segitu aja. Jangan lupa untuk kalian yang sedang sedih, untuk kalian yang sedang terpuruk, bangkitlah. Percayalah bahwa kalian tuh mempunyai potensi-potensi yang kuat. Bahwa kalian itu punya kemampuan-kemampuan yang bisa diasah dan dibandingkan dengan yang lain. Jangan pernah merasa diri kalian menjadi manusia yang paling buruk, yang paling terpuruk, dan yang paling terjatuh di antara yang lain. Jangan sampai ya. Jangan lupa senyum, dan tentu semoga harimu menyenangkan. Saya Dava Pradana dari podcast Insan Berpikir. Saya pamit undur diri. Terima kasih. See ya.